Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bertemu kembali bersama Ibu Is di channel Guruku. Hai anak-anak kelas 6, apa kabar dengan kalian semua? Semoga Ibu harapkan semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya, dan tetap semangat di dalam belajar. Pada video pembelajaran kali ini kita akan melanjutkan pelajaran matematika ya di buku Senang Belajar Matematika. Nah, kali ini di halaman 49. Ya, kalian perhatikan baik-baik dan jangan di-skip agar kalian mendapatkan pemahaman dari apa yang Ibu sampaikan. Baiklah anak-anak, mari kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya anak-anak, mari kita langsung saja ke soal nomor 1, bagian A dan B dulu ya. Nah, perhatikan di sini nomor 1, tentukan hasil pembagian bilangan bulat berikut. Nah, di sini adalah bilangan bulat negatif dan positif dibagi ya. Andainya salah satunya ada negatifnya. Berarti kalau salah satu ada negatifnya, hasilnya akan negatif. 25 dibagi 5 itu adalah 5. Jadi hasilnya adalah negatif 5. Nah, kemudian soal yang bagian B. Ya, di sini 400 dibagi negatif 20 ya. Jadi ada 3 bilangan yang dibagi ya, ada 3 bilangan yang dibagi. Nah, satu persatu dulu ya. Jadi 400 dibagi negatif 20 dulu ya. Nah, di sini ada salah satunya bertanda negatif. Berarti kalau salah satu bertanda negatif, hasilnya akan negatif ya. Ya, di sini hasilnya negatif. Kemudian ini karena dibagi, boleh dong ini nolnya kita coret ya, karena dibagi sama-sama dicoret 1 ya. Jadi 40 dibagi 2. Hasilnya adalah ya negatif 20. Kemudian setelah itu, perhatikan sini, negatif 20 dibagi dengan 10 ya. Ya, dibagi dengan 10. Nah, kemudian karena dibagi seperti tadi, kita coret nolnya. Sama-sama dicoret 1. Jadi, negatif 2 dibagi 1. Karena salah satunya bertanda negatif, maka hasilnya akan negatif. 2 dibagi 1 itu sama dengan 2. Jadi, negatif 2. Selanjutnya soal yang C dan D. Soal yang C. Negatif 600 dibagi 20 dibagi dalam kurung negatif 15 sama dengan titik-titik. Nah, kita mulai membagi yang depan dulu ya. Negatif 600 dibagi 20. Ini tandanya menjadi negatif ya, karena salah satunya bertanda negatif. Nah, kita boleh hilangkan nolnya, sama-sama dihilangkan 1. Jadi 60 dibagi 2. Itu sama dengan 30, jadinya negatif 30. Langkah berikutnya dibagi dengan negatif 15. Ya, kita tulis di sini dibagi dengan negatif 15. Ya, perhatikan tandanya negatif semua.
Kalau tandanya negatif semua dibagi, berarti hasilnya positif. Ya. Jadi 30 dibagi dengan 15. Hasilnya adalah 2. 2 itu adalah bilangan positif, ya. Selanjutnya soal di bagian D. Ya, di sini dibagi ya. Nah, ini tandanya negatif semua, berarti hasilnya akan positif. Nolnya kita coret, jadi 100 dibagi 2. Itu sama dengan 50 ya, karena negatif semua jadi positif. Kemudian dibagi dengan negatif 10. Ya, kita tulis di sini negatif 10 ya, dibagi. Nah, di sini nolnya kita coret ya, nolnya kita coret ya, sama-sama kita coret nolnya. Nah, jadi 5 dibagi negatif 1. Salah satunya ada yang negatif, berarti hasilnya negatif. Hasilnya adalah negatif 5 ya. Nah, sekarang soal yang nomor 2. Seorang tukang gali sumur mampu menggali tanah dengan kedalaman 1 meter setiap jam. 1 meter setiap jam. Jadi setiap jam itu atau setiap 1 jam dia bisa menggali tanah dengan kedalaman 1 meter ya. Kemudian kedalaman sumur yang diinginkan 40 meter. Berapa waktu yang dibutuhkan untuk menggali sumur? Nah, di sini tadi 1 meter itu dalam 1 jam ya. 1 meter itu dia menghabiskan waktu 1 jam. Nah, kalau 40 meter berarti 40 kali 1 jam. Ya, sama dengan 40 ya. Jadi sama dengan 40 jam. Selanjutnya nomor 3. Benny membeli 60 buah jambu biji di pedagang. Seluruh jambu biji tersebut akan dibagikan kepada 5 temannya. Berapa buah jambu biji yang diterima oleh masing-masing temannya? Ya, di sini berarti buah yang dibeli oleh Benny itu 60 buah ya, jambu biji ya. Kemudian dibagi dengan 5 temannya, berarti 60 dibagi 5 sama dengan 12. Ya, jadi masing-masing temannya akan menerima buah jambu biji sebanyak 12 buah. Nah, ini adalah soal di nomor 4. Kerjakan operasi campuran bilangan bulat berikut dengan teliti. Nah, anak-anak, kalian memang harus teliti ya dalam melakukan operasi campuran bilangan bulat. Karena apa? Kalau tidak teliti, kalian mungkin bisa lupa memberi tanda negatif. Itu salah besar ya. Nah, dalam operasi campuran bilangan bulat ini, kali dan bagi itu didahulukan daripada tambah dan kurang. Begitupun kalau ada yang ada di dalam kurung misalnya ya. Nah, itu juga didahulukan. Nah, untuk jelasnya, mari kalian perhatikan di soal yang A dulu ya. Kita kerjakan soal yang A dulu. Nah, di sini soalnya negatif 12 kali 8 ditambah 72 dibagi negatif 6 sama dengan titik-titik. Nah, ini kita bertahap mengerjakannya ya. Jadi di sini perkalian dikerjakan terlebih dahulu, begitu juga dengan pembagian. Nah, di sini ada tambah ya, kita turunkan saja tambahnya, hanya diturunkan ya, ditambahnya nanti agar kalian mudah memahaminya ya. Nah, di sini ada negatif 12 kali 8.
ada salah satu bertanda negatif. Berarti kalau dikalikan nanti hasilnya akan negatif. Ya, hasilnya akan negatif. Kita tulis dulu negatif ya. Kemudian 12 kali 8 adalah 96. Nah, kemudian 72 dibagi negatif 6. Salah satu tandanya ada negatif. Berarti hasilnya kalau dibagi ya sama dengan kali tadi. Ya, dibagi juga kalau salah satu tandanya ada yang negatif maka hasilnya akan negatif ya. 72 dibagi 6 itu sama dengan 12 karena tadi tandanya negatif jadi negatif 12 ya. Selanjutnya ya di sini kita turunkan negatif 96. Nah, ini ada dua tanda yang berdekatan. Ini tidak boleh ada dua tanda yang berdekatan. Maka kita rubah karena tandanya berbeda, positif dan negatif, maka akan berubah menjadi negatif. Ya, kalau tandanya berbeda jadi negatif, kalau tandanya sama jadi positif atau jadi tambah ya. Nah, kemudian kita tulis di sini 12-nya. Jadi negatif 96, negatif 12 atau negatif 96 dikurang 12. Nah, di sini tandanya negatif semua. Berarti kalau tandanya negatif semua harus ditambah angkanya ya, tapi hasilnya negatif. Gitu ya. Jadi ini angkanya kita tambah, hasilnya negatif. Jadi negatif 108. Nah, paham tidak? Nah, kalau kalian masih bingung, kalian ibaratkan negatif itu dengan hutang ya. Nah, di sini hutangnya 96. Harusnya kan bayar ya, tapi dia hutang lagi 12. Berarti kan hutangnya nambah ya. Jadi negatif 108. Atau hutangnya menjadi 108. Tanda negatif itu adalah hutang. Selanjutnya soal yang B. 80 dibagi dalam kurung negatif 10 kali 12 dikurangi dalam kurung negatif 20 sama dengan titik-titik. Ya, kita kerjakan dulu yang pembagian ya. Ya, di sini 80 dibagi dalam kurung negatif 10. Kalau dibagi, ini ada sama-sama mempunyai 0 ya. 0-nya kita coret ya, kita coret. Kita hilangkan. Jadi 8 dibagi negatif 1. Salah satunya ada negatif. Berarti hasilnya akan negatif ya. Jadi hasilnya adalah negatif 8. Kemudian di sini kita langsung saja dikalikan ya, dikalikan dengan 12. Ya, dikalikan dengan 12. Kemudian yang ini ada dua tanda yang berdekatan. Harus dirubah dulu. Sama tandanya ya, negatif semua. Kalau sama berarti jadi positif atau tambah. Jadi ditambah 20. Nah, di sini jadi soalnya negatif 8 kali 12 ditambah 20. Nah, yang didahulukan adalah perkalian daripada tambah ya. Berarti didahulukan yang ini. Negatif 8 kali 12. Salah satunya bertanda negatif. Berarti hasilnya negatif 96 ya. Jadi 8 kali 12 itu 96 karena ada salah satu yang negatif jadi negatif 96. Kemudian ditambah dengan 20. Nah, kalau seperti ini soalnya dikurangkan angkanya ya. Jadi yang ini angka yang besarnya itu kan negatif ya. Jadi ngikutin angka yang besar tandanya. Dikurangkan angkanya ya kan 96 dikurangi 20 itu sama dengan 76 karena
angka yang besar itu negatif, jadi negatif 76. Ya, kita ibaratkan lagi dengan hutang. Hutangnya 96. Harusnya kan bayarnya 96 juga dong. Tapi dia bayarnya 20. Berarti masih ada sisa hutang dong, ya. Jadi sisa hutangnya berapa? 76. Jangan lupa beri tanda negatif karena tandanya dia masih berhutang 76. Selanjutnya yang C. Nah, di sini dibagi ya. 120 dibagi 10. Nah, kita coret nolnya ya, karena dibagi kita coret. Nah, di sini positif semua ya. 12 dibagi 1, tidak ada yang negatif ya, berarti positif semua. Itu sama dengan 12. Kemudian dibagi dengan negatif 6. Ya, dibagi dengan negatif 6. Kemudian ini ada tanda yang berdekatan. Tidak boleh ya, jadi harus dirubah dulu. Dirubah tandanya berbeda atau salah satu ada yang negatif, berarti hasilnya negatif ya, atau kurang. Jadi negatif 100. Nah, soalnya menjadi 12 dibagi negatif 6 dikurang atau negatif 100. Nah, di sini ada bagi dan kurang, berarti didahulukan dulu yang baginya. Nah, ini ya, 12 dibagi negatif 6, salah satunya negatif. Jadi hasilnya akan negatif. Ya, jadi negatif 2. 12 dibagi 6 itu kan 2, karena salah satunya negatif, jadi negatif 2. Kemudian di sini dikurang 100 atau negatif 100. Nah, ini sama-sama negatif. Hutang semua ini. Ya, hutangnya 2. Hutang lagi 100. Jadi, nambahkan hutangnya. Jadi, sama dengan, nah ini ditambah angkanya ya. 102 hutangnya ya, atau negatif 102. Jadi, ditambah saja angkanya. 2 ditambah 100. Hasilnya 102, tapi negatif karena semuanya negatif. Atau hutang semua deh gitu, kalau kalian masih merasa nggak ngerti gitu ya. Jadi hutangnya 2, hutang lagi 100, jadi hutangnya 102. Jangan lupa ada negatif di depannya. Kemudian soal yang D. 60 dikurangi dalam kurung negatif 20 kali 12 ditambah 75 sama dengan titik-titik. Nah, di sini kita dahulukan dulu ya. Di sini ada tanda yang sama, yang berdekatan. Berarti jadi positif, ya kan? Nah, kita setelah itu kita kalikan, ya. Nah, kita rubah dulu soalnya. Jadi di sini 60 ditambah 20 kali 12 ditambah 75. Nah, di sini ada tambah dan kali. Berarti yang didahulukan mengerjakannya yaitu kali ya. Nah, pelan-pelan ya, kita tulis di sini 20 kali 12 sama dengan 240. Kemudian 60 ditambah 240. Kemudian ditambah 75 ya. Ya, seperti ini jadi bentuknya. 60 ditambah 240 ditambah 75. Hasilnya adalah 375. Ya, semuanya bilangan positif, jadi hasilnya positif. Kemudian soal yang E ya. 200 dibagi dalam kurung negatif 100 kali 123 dikurangi dalam kurung negatif 125 sama dengan titik-titik. Nah, di sini ada bagi, kali, dan kurang ya. Dahulukan bagi dan kali.
Ya, kita dahulukan bagi, kemudian kali, kemudian, nah di sini harus dirubah ya, ada dua tanda yang berdekatan. Tandanya sama, negatif semua. Ya, kita kerjakan di sini. Nah, di sini ada 0. Nolnya 2 ya, kita coret. Ya, karena dibagi itu boleh dicoret nolnya. Ya, jadi 2 dibagi negatif 1. Salah satunya negatif, berarti hasilnya negatif. 2 dibagi 1 itu adalah 2, karena tadi ada salah satu negatif, berarti negatif 2. Kemudian kali 123. Ya, nah kemudian di sini tambah ya, karena ada tanda yang berdekatan, yang berbeda. Yang sama ya, tandanya sama, berarti kalau sama positif atau tambah, jadi ditambah 125. Nah, jadi soalnya negatif 2 kali 123 ditambah 125. Nah, di sini ada kali dan tambah. Jadi dahulukan kalinya dulu. Salah satu angkanya itu negatif, ya, yaitu negatif 2 ya. Jadi hasilnya akan negatif. Hasilnya adalah negatif 246. Kemudian ditambah 125. Nah, ini berarti hutangnya 246, bayarnya 125, masih kurang kan? Masih belum lunas, berarti masih ada sisa hutang. Nah, ini angkanya dikurangi 246 dikurangi 125. Nah, kemudian di sini tanda pada angka yang besar itu negatif. Jadi ngikutin tanda angka yang besar, jadi negatif 121. Ya, jadi mengikuti tanda angka yang besar. Angka yang besarnya itu kan negatif ya. Terus dikurangi 246 dikurangi 125, hasilnya 121. Tapi negatif, atau seperti tadi, hutangnya 246, bayarnya 125, ya kan? Nah, dia berarti masih ada sisa hutang. Sisanya berapa? 121. Jangan lupa diberi tanda negatif karena masih hutang, ya. Nah, sekarang soal nomor 5. Edo mempunyai 241 butir kelereng. Satu orang temannya meminta 27 butir kelereng untuk bermain. Kakaknya memberi 50 butir kelereng. Ya, Edo tidak boleh bermain kelereng oleh ayahnya. Oleh karena itu, Edo membagikan seluruh kelereng miliknya kepada 12 temannya. Masing-masing temannya mendapat pembagian kelereng sama rata. Ya, jadi sama semua. Berapa butir kelereng yang didapat oleh masing-masing teman Edo? Nah, perhatikan di sini kalimat matematikanya ya. Nah, di sini berarti tadi kan kelereng Edo ada 241, kemudian diminta temannya 27, berarti dikurangi. Ya, kalau diminta itu dikurangi. Ya, dikurangi 27. Kemudian kakaknya memberi 50 kelereng. Kalau memberi 50 kelereng berarti kan kelerengnya jadi bertambah lagi ya. Jadi ditambah 50. Nah, ini kemudian hasilnya menjadi 264. Jadi kelereng Edo ada 264. Nah, kelereng yang 264 ini akan dibagikan kepada 12 temannya. Jadi, 264 dibagi 12. Hasilnya adalah 22. Ya, jadi masing-masing temannya mendapat 22 butir kelereng.